Iki kabeh melu golonganku gua iki, panggonku. Nggih lek kalau jenengan yang menguasai gua-gua semuanya, mumpung jenengan dek sini saya tak mohon izin, nyuwun izin dumateng jenengan. Wat izinmu. Ora pantes nang kene, Din. Kowe Samsudin kuwi to? Aman kok tahu? Kabeh wis crita karo aku. Ada yang ngasih tahu saya di sini. Mungkin ya orang-orang itulah. Mungkin anak buahmu nyapa ya. Seperti rombongannya Joko Arek mungkin sama Opa yang ngasih tahu di sini mungkin. Jadi jangan sampai kira saya tirakat di sini untuk nyari jin, nemuin setan, belajar ilmu ini dan itu, bukan. Di sini saya mengaji untuk mengkaji diri biar Woi bisa. panggone jin setan iblis, Din. Ya ini anggapan orang-orang seperti jenengan iki pripun nggih, padahal Obat mergo aku ning kene taunan. Ora mek sedina rong dina kaya kuwi. semua yang menemui kita tergantung niat kita. Kalau niat kita kepada Allah, maka kita pun akan dekat dengan Allah, karena Allah tergantung dari hambanya. Ya kalau ndek gua tujuannya untuk nemuin setan, ya setan yang nemuin. Seperti asbabun nuzulnya ketika baginda Rasulullah di Gua Hira berkholwat, beriadah, hanya mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan dari setan. Nah kalau semua orang mengatakan di gua itu seperti jenengan nyarinya setan, ya bledru takang. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pondasi dari santri Nusawantoro adalah satu, berpegang kepada tali Allah yaitu menjalankan sholat. Yang kedua, istiqomah mengamalkan sholawat. Yang ketiga, baik kepada sesama. Dan yang ketiga itu berbakti kepada orang tua. Yang keempat, baik kepada sesama. Dan yang kelima, cinta kepada negeri. Santri-santri saya ajak ke gua untuk menyendiri, hanya ada jenengan dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampean bisa memendam keegoisan, memendam merasa lebih mulia dari yang lainnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang diberikan Allah bisa kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah suatu kenikmatan yang luar biasa karena ini adalah mahabbah, kata-kata cinta, ucapan mesra kita, ucapan cinta kita, ucapan sayang kita kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita semuanya bisa menemukan jalan yang terang, jalan yang benar, jalan yang lurus. Kita bayangkan seandainya tidak ada baginda Rasulullah, kita masih akan tetap di jalan yang sesat, di jalan yang gelap dan masuk ke dalam jurang kehinaan. A'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah berkat kasih sayangnya Allah, beliau menurunkan seorang hamba Allah yang sangat mulia yang bernama Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengucapkan, ketika kita membaca sholawat, akan muncul nubuah, akan muncul mahabbah, rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan muncul ketenangan, sehingga akan muncul kebahagiaan, sehingga akan muncul ketentraman di dalam kolbu kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu nikmat Allah yang begitu sangat luar biasa pada hari ini adalah diberikan kesempatan kita untuk terus bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga anak-anakku semuanya bisa istiqomah bersolawat sehingga hatinya bisa tenang dan juga bisa tentram. Karena ketenangan anak-anakku semuanya, karena ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, bahkan kesenangan itu bukan di luar dari diri kita. Kebahagiaan, ketenangan, ketentraman, kesenangan itu adanya di dalam hati kita, bukan di luar dari diri kita. Kita tidak akan pernah bahagia, kita tidak akan pernah tentram, kita tidak akan pernah senang kalau hati kita itu tidak ada Allah, tidak ada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah semuanya tetap istighfar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kula teng mriki lak sampun izin. Izin sing gadah mriki teng desa mriki.
Pulang. Kayak pulau. Kayak golong-golongan. Boleh setan ngene. Boleh iblis ngene kowe. Masalah apa yang saya cari itu adanya di hati saya dan hanya Allah yang tahu apa yang saya cari, bukan panjenengan. Jadi panjenengan nggih monggo, kalau pengen tahu tanya, nanti saya kasih tahu. Jangan sok tahu. Panjenengan saking pundi, dari mana? Ya aku sing nguasai gua-gua ning kene kabeh. Semua yang ada di daerah Iya. sini. Iki kabeh melu golonganku, gua-gua iki. Panggonku. Nggih, lek kalau jenengan yang menguasai gua-gua semuanya, mumpung jenengan dek sini, saya tak mohon izin, nyuwun izin dumateng jenengan. Lat izinmu. Kowe ora pantes nang kene, Din. Kowe Samsudin kuwi lho. Aman kok tahu? Kabeh wis crita karo aku. Ada yang ngasih tahu saya di sini. Mungkin ya orang-orang itulah. Ini mungkin anak buahmu nyapa ya. Seperti rombongannya Joko Arek mungkin sama Opa yang ngasih tahu di sini mungkin. Nggih, ngeten lho, anu Mbah. Kula nyeluk jenengan Mbah nggih. Sakarepmu. Monggo lenggah mriki. Rasudi. Kula damelne kopi. Ora sudi linggo karo golong-golonganmu ngono kuwi. Kowe sak ngisor padoh. Oh, nggih. Astagfirullah. Nggih. Nek kowe manggo kroco-krocomu iki nggih apa? Nggih, Den. Nggih. Rawani dhewe. sepindah kula nyuwun ngapura dumateng panjenengan. Yang pertama saya mohon maaf karena saya berada di sini. Yang kedua, kula nyuwun dumateng panjenengan, nggih monggo lenggah mriki silaturahmi. Kula saya ceritakan saya di sini sedang apa. Saya di sini enggak mencari setan, saya sedang kholwat. Kowe lan aku lek setan ning gua golek apa? Ini lek dalam ilmu hikmah namine mendito, mendem, Alah. memendam hal-hal yang buruk. Kita itu kan kalau di luar biasa ketemu orang senang dipuji. Kita makanya menyendiri di sini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alah. Kowe lek nyedhek ning gone Gustimu kae. Masjid akeh. Nyapa kowe ning kene? Ning kene panggone golonganku. Kowe ora pantes ning kene. Iya, di masjid juga kita ya ke masjid juga. Kita juga ya ke musola, kita juga ya di rumah. Tapi ada waktunya kita untuk berkholwat. Apalagi kalau memahami tentang asbabun nuzulnya, bagaimana dulu baginda Rasulullah di Gua Hiro, bagaimana Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani di padang pasir, Sunan Kalijogo di pinggir sungai, Mbah Din, Mbah Saridin di atas batu di tengah-tengah hutan. Semuanya ada tata caranya, karena semuanya hanya sekedar perjalanannya saja atau torekohnya, atau kalau kita orang Jawa tirakatnya ngoten. Jadi ketika aku lho sik koyo ngono kok ngomong cerakatan. Kowe lak karo aku lak pedhot. Adoh kowe ilmumu iki. Ilmumu sak ngisor padoh. Makane kowe nggawa ngene-ngene iki mu. Iya. Santri saya bawa ke sini bukan untuk mencari kesaktian, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali tadi tirakatnya seperti ini gitu. Kalau jenengan bicara ilmu ya alhamdulillah jenengan ilmunya lebih tinggi dari saya, tetapi jelas mergo kabeh ngerti aku. Siap. Tapi ngeten. Ilmu itu menurut saya bukan berada pada makhluk. Makanya ilmu bukan untuk dongdengan, bukan untuk coba-cobaan. Ilmu itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun sama sekali tidak tertuju pada makhluk. Saya tertuju kepada yang menciptakan makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kira saya tirakat di sini untuk nyari jin, nemuin setan, belajar ilmu ini dan itu, bukan. Di sini saya mengaji untuk mengkaji diri biar Woi bisa. panggone jin setan iblis din. Ya ini anggapan orang-orang seperti jenengan iki pripun nggih, padahal Patre mergo aku ning kene taunan. Ora mek sedina rong dina kaya kuwi. semua yang menemui kita tergantung niat kita. Kalau niat kita kepada Allah, maka kita pun akan dekat dengan Allah, karena Allah tergantung dari hambanya. Ya kalau ndek gua tujuannya untuk nemuin setan, ya setan yang nemuin. Seperti asbabun nuzulnya ketika baginda Rasulullah di Gua Hiro berkholwat, beriadah, hanya mendapatkan petunjuk dari Allah, bukan dari setan. Lah kalau semua orang mengatakan di gua itu seperti jenengan nyarinya setan, ya bledru ta Kang. Dapat training kene panggone apa? Kowe karo aku suwi sapa?
Kok kowe malah semua. ngomongi aku. Nggih. Kok kowe malah nyalah-nyalahne aturanku. Adatku kok salah-salah nih terus nyapo? Enggak, saya enggak menyalahkan jenengan. Dari tadi apa saya menyalahkan jenengan? Wong saya di sini sama santri sedang ngaji. Lah kowe loket mau lho lambemu ngomongi aku masamu aku sopomu. Yo lek koyo iki bocah-bocahmu kok omongi pantes. Ya saya enggak ngomong apa-apa sama jenengan, tiba-tiba jenengan sendiri yang kesini. Lah baterai kene panggonku kok. Ya. Kowe padha ae golek molor ini iki. Nggih. Nggih nyuwun ngapura lek ngoten. Terus apa rumah sama kowe rame-rame aku wedi. Ora enek mundure. Enggak ada niat kita untuk menakut-nakuti karena tujuan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyendiri itu untuk mengaji biar bisa ngajeni orang lain. Ya kalau jenengan di sini kita ngerasa terganggu dengan saya, ya saya mohon maaf. Kan bisa bicara baik-baik. Toh sebelumnya saya sudah ke sini juga nggak ada jenengan. Saya di sini juga bukan sehari 2 hari. Saya sudah tahunan di sini. Jadi selama di sini pun juga sampai nggak ada di sini kan gitu. Dan saya pun juga sudah izin ke pihak yang terkait. Di sini nggak ada yang punya. Jadi kalau jenengan bilang punya sampai ngaku-ngaku. Aku ning kene yo suwi. Sadurunge kowe rene aku wis ning kene. Enggak, sebenarnya tujuan sampean itu apa toh? Wong sampean itu datang ke sini terus tiba-tiba bilang sudah lama di sini sedangkan saya di sini sudah lama sampean juga nggak ada. Mbok ya kalau mau ngobrol ya ngobrol kayak gitu. Lah ya apa? Aku omongan karo kowe gawe apa? Saya Enak juga heran baik. jenengan itu kok bisa tahu nama saya. Saya malah ini mohon maaf ya. Apa sampean itu disuruh sama Joko Arek Wis gak perlu ngerti lek kowe atau masalah sampean kuwi. itu ada yang memberitahu sehingga sampean ke sini? Kowe ora perlu ngerti masalah kuwi. Ya saya kan cuma bertanya kalau jenengan berkenan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Nggih nyuwun ngapura kalau saya punya salah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Monggo duduk sini, saya buatkan kopi. Ada kok kopi kok. Ada kopi ya, Lia? Wonten. Monggo pinarak, Mbah. Monggo ngopi, Mbak. Gak enek ceritane aku itu karo goblokanmu. Komplotanmu ora enek ceritane. Nggih padha-padha menungso, Mbak. Aku ya duduk kewan, duduk barang yang menjijikkan kok. Lek jenengan purun ndak apa-apa. Nggih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sallam. Nyuwun ngapura. Pengalih ora? Oke nih. Saya di sini sudah izin dengan pihak-pihak yang terkait. Di sini bukan punya perorangan. Di sini yang punya itu negara. Jadi kalau jenengan beranggapan bahwa ini punya jenengan berarti jenengan memaksakan apa yang menjadi keinginan jenengan. Panggon kene iki sing Saya insyaallah saya paham kok tujuan jenengan itu sebenarnya hanya pengen gangguin saya. Kalau begitu ya sudah. Ya biarkan saja nggih. wis to, kowe saiki ngali yo. Muga selawatan Bocah-bocahmu gawon kabeh. Sallallahu Hei. ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Ini aku ning kene kowe. Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Anak-anakku semuanya, kelihatannya nanti akan ada sesuatu hal yang akan terjadi, dan nanti apapun yang terjadi semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah mulai kelihatan ada sesuatu hal di belakang dari kejadian kita beberapa hari ini, dari kejadian si Opa, kejadian dari Joko Arek. Sepertinya ada sesuatu hal di belakang mereka. Saya harapkan panjenengan semuanya nanti kalau terjadi sesuatu,
pasrahkan kepada Allah. Ojo ngumunan, ojo wedian, jangan terlalu khawatir. Karena saya juga ingin tahu apa yang ada di belakang mereka. Jadi kita mengalah untuk menang. Karena kejadian-kejadian yang terus terjadi di pondok, adanya orang yang menantang, mengiring opini, menuduh kita begini begitu, kayaknya memang ada sesuatu hal di belakangnya. Entah itu dari mana saya belum paham. Sebab itu ada kerentak di dalam hati untuk coba mengikuti arusnya air sehingga nanti bisa berhenti pada pokoknya, pada intinya. Di mana nanti muaranya akan kelihatan. Jadi anak-anakku, mungkin untuk hari yang ke depan akan terjadi sesuatu hal terhadap saya, sampai jangan terlalu khawatir, berusaha boleh, tapi jangan sampai panjenengan itu berbuat yang melebihi dari apa yang diperintahkan Allah. Jangan ketika ada yang berbuat buruk sampai juga ikut berbuat buruk. Kalau ada yang berkata tidak baik, jangan sampai ikut berkata yang tidak baik. Kalau ada yang mencaci, jangan ikut mencaci. Jadi boleh berbuat sesuatu, berikhtiar, berusaha, tetapi pada intinya jangan sampai usaha panjenengan itu melawan atau melanggar dari apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Kuncinya hanya pokok intinya tetap selalu berpegang kepada tali Allah, jangan sampai lepas dari memegang tali Allah, yaitu yang menjadi pondasi dari santri Nuswantoro adalah satu, berpegang kepada tali Allah, yaitu menjalankan sholat. Yang kedua, istiqomah mengamalkan sholawat. Yang ketiga, baik kepada sesama. Dan yang ketiga itu berbakti kepada orang tua. Yang keempat, baik kepada sesama. Dan yang kelima, cinta kepada negara. Coba harus sama-sama. Yang pertama, santri Nuswantoro itu berpegang kepada tali Allah, yaitu menjalankan sholat. Yang kedua, istiqomah mengamalkan sholawat. Yang ketiga itu berbakti kepada orang tua. Yang keempat, baik kepada sesama. Dan yang kelima, cinta kepada negara. Ini dipegang dengan sekuat-kuatnya, jangan sampai lepas. Abah mau masuk lagi ke dalam untuk berkholwat, panjenengan di sini. Silahkan mau berkholwat di mana, yang penting sholatnya tetap dijaga sambil baca sholawat. Kita di sini menyendiri, mendito, menghilangkan keakuan yang ada di dalam diri kita. Biasanya kita di bawah itu menemui banyak orang, dipuji banyak orang, dan kita sering dibutuhkan orang sehingga akan muncul ego. Kita itu lebih mulia dari yang lainnya. Sebab itu santri saya ajak ke gua untuk menyendiri. Hanya ada jenengan dan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampean bisa mendito, memendam keegoisan, memendam merasa lebih mulia dari yang lainnya. Ngoten nggih, anak-anakku semuanya. Sini ya. Apa ke dalam lagi untuk kholwat. Pinter semuanya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على سيدنا محمد وعلى